Aku baru pindah kosan. Bagaimana lagi karena kos yang lama terlalu jauh dari kampus, bahkan kalau dihitung-hitung biayanya hampir sama dengan tinggal di kos yang mahal di dekat kampusku. Jadi sebenarnya dulu ketika aku mencari kos yang dekat dengan kampus tidak ada yang kosong. Tapi sekarang karena sama aja, jadi aku lebih memilih kos yang dekat kampus aja. Sampai ada seorang temanku yang memberitahu bahwa ada paviliun kosong daerah Sekeloa, tidak terlalu jauh dari kampus. Setelah beberapa kali survei, akhirnya aku memilih paviliun itu sebagai kosku. Aku senang dengan paviliun itu, karena ibu yang punya paviliun itu sangat ramah dan beliau hanya tinggal sendiri. Katanya anaknya kuliah di Jakarta dan begitu pun suaminya yang anggota DPR. Jadi mereka hanya berkumpul ketika akhir pekan saja, ketika aku mengontrak di situ. Beliau sangat senang, dan beliau bilang kalau serasa ada teman dan aku sudah dianggap sebagai anak perempuannya. Sebulan tinggal di paviliun itu aku mulai merasa nyaman, apalagi Ibu Ana, nama pemilik paviliun itu, sangat baik. Setiap hari dia mengantar makanan untukku. Dan setiap pulang kuliah dia selalu memberikan aku makan yang dimasaknya. Aku sempat merasa tidak enak dengan perlakuan baiknya, tapi beliau bilang jangan sungkan. Selama 1 bulan aku tinggal di situ, aku mulai merasakan ada sesuatu hal yang aku sembunyikan dari Bu Ana, yaitu jika malam tiba di paviliun itu sering terdengar suara seorang perempuan menangis, kadang bersenandung, dan kadang tertawa. Awalnya aku pikir mungkin itu suara Bu Ana atau tetangganya, tapi anehnya kenapa selalu di tengah malam. Tapi setelah sebulan misteri itu sedikit demi sedikit terungkap. Kadang tidak sengaja aku sering melihat silhouet perempuan di balik gorden. Ketika gordennya aku buka, tidak ada siapapun atau suara seseorang yang sedang mandi. Beberapa kali aku memergoki, gayung dan alat mandi berserakan. Ini sangat aneh. Mungkin kalau awalnya hanya suara-suara saja, tapi sekarang penampakan. Jujur aku tidak takut waktu itu, karena aku belum tahu ini hantu atau binatang, atau mungkin orang. Sampai suatu malam, ketika aku sedang menonton TV di kamar, tiba-tiba aku mendengar suara orang berjalan di paviliun. Spontan aku melihat ke arah jendela dan terlihat silhouet orang yang mondar-mandir. Aku berdiri dari tempat duduk dan langsung memanggil sosok itu. Ibu Ana, nyari apa, Bu? Aku langsung membuka pintu paviliun itu, tapi tidak ada siapapun dan hanya angin yang berhembus saja. Aku dikejutkan oleh seorang perempuan yang entah dari mana datangnya. Dia sudah duduk di kursi teras. Terlihat dia tampak lusuh dengan rambut berantakan dan mukanya sangat putih. Bibirnya terlihat membiru dan dia mengenakan kain putih yang menjuntai. Seperti baju yang tidak mempunyai pola, aku langsung menghampiri dan bertanya, "Maaf, cari siapa ya?" Tiba-tiba perempuan itu melihatku. Wajah perempuan itu sangat mirip sekali denganku. Matanya berwarna putih, hanya putih
berhenti saja lalu dia bergerak dari kursi dan astaga jalannya merangkak dengan gemeretak tulang yang beradu. Membuat gigiku linu dan jantungku berdegup cepat. Aku hanya berdiri mematung saja. Perempuan itu mulai mendekatiku, merangkak dan tangannya yang ingin menyentuh kakiku. Aku tidak bisa bergeming, badanku mulai bergetar dan tanpa terasa air mataku meluncur. Perlahan aku menarik kaki dari cengkraman tangannya, tapi cengkramannya cukup kuat. Aku mengumpulkan tenaga sekuat mungkin lalu aku menariknya dan dalam ketegangan itu tiba-tiba seketika perempuan itu menangis seperti ada rasa sakit dalam dirinya. Dia berteriak-teriak seperti tidak ikhlas, dan tiba-tiba dia menghilang. Ibu Ana keluar dari dalam rumah. Tatapannya sangat sedih seakan ada sebuah cerita. Ibu Ana berlari memeluk aku dan aku pun mulai menangis lalu Ibu Ana mulai menenangkanku sampai menyuruhku untuk masuk dan tidur. Akhirnya terpecahkan juga misteri itu. Ibu Ana memulai ceritanya. Dulu Ibu Ana mempunyai seorang anak perempuan. Namun anak perempuan satu-satunya itu harus meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya. Ibu Ana tidak terima. Dia sempat stres dan depresi sampai akhirnya dia memilih untuk tinggal sendiri di Bandung. Paviliun yang sekarang ini aku tempati adalah tempat di mana anaknya Ibu Ana dirawat. Mungkin arwahnya marah karena perhatian ibunya kini tertuju padaku. Walaupun demikian, dikala malam tiba terkadang aku masih mendengar suara tangisan dan jeritan. Tapi karena aku sudah tahu siapa dia, sampai saat ini hal tersebut sudah menjadi biasa.